Dia ampuni kita. Pengampunan, kesabaran, kebaikan, kemurahan hatinya. Yang kedua apa saudara? Ya, karena apa? Karena kita mengerti kenyataan penghakimannya. 2 Korintus 5:10-11 katakan apa? Tiap-tiap orang, semua orang, setiap kita akan menghadap apa? Tahta pengadilan Kristus. Untuk menerima apa yang pantas, yang layak. Sesuai dengan apa yang kita buat selama kita hidup di dunia ini. Tapi saya mau kasih tahu, ketika kita percaya Tuhan, kita sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Katakan amin. Yang ketiga, karena kita mengerti kan apa? Kemegahan, kemuliaan Tuhan. Wahyu 1 ayat 13-18. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Dadanya dililit ikat pinggang emas. Ini Yesus nih saudaraku. Kepalanya, rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah putih. Saudaraku. Matanya bagaikan apa? Nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desah air bah itu. Dan di tangan kanannya ia memegang apa? 7 bintang. Dan dari mulutnya apa? Keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Yohanes dia tuliskan tentang kemuliaan Allah pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos. Lalu apa reaksi, apa respon daripada Yohanes? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Dia tersungkur bukan karena disuruh sujud. Enggak, dari paksa. Tapi karena ini respon, karena kemuliaan yang begitu besar. Tetapi ia meletakkan tangannya, kanannya di atasku dan berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, yang telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Katakan amin. Kunci maut dan kerajaan maut. Yang selama ini dikuasai oleh siapa? Iblis. Untuk takut akan Tuhan. Pak, gimana Pak? Kalau saya jauhi kejahatan. Kalau saya tidak melakukan pelanggaran. Gak dapat duit Pak. Harus melanggar supaya dapat duit. Saya mau kasih tahu. Kalau saudara jauhi pelanggaran. Jauhi kejahatan. Jauhi dosa. Berkatnya itu luar biasa. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran apa? Kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Orang yang rendah hati selalu kalau ada apa-apa doa. Tanya sama Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta hikmat Tuhan, minta kuasa Tuhan. Minta jalan Tuhan. Dampaknya apa? Pertama apa? Kekayaan. Kedua apa? Kehormatan. Ketiga apa? Yang kedua, apa aspek takut akan Tuhan di sini? Takut akan Tuhan, itu apa saudara? Akan menjauhkan kita dari apa? Pelanggaran dan kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan setia, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi apa? Kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, dia bisa jauhi kejahatan karena dia dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang takut kepada Tuhan, dia akan menjauhi Tuhan dan selalu dekat dengan apa? Pelanggaran. Kalau mulut kita mulai ngomongnya sudah negatif, udah jahat. Pikiran kita selalu negatif dan jahat. Kita selalu simpen yang namanya kebencian, kemarahan, dendam. Kita mau serahkan ego kita. Selalu iri dengan orang. Itu satu tanda. Kita takut kepada Tuhan yang menyebabkan sebenarnya kita sedang jauh dari